Selamat malam. Ini masih mau digabung. Kakak nyala yang minta. Bentar dulu, cari dulu Riki. Nah, jadi di sini setiap hari Sabtu aku akan mengundang teman-teman yang mau berbagi cerita hidup mereka yang sangat bermanfaat buat teman-teman, seperti itu. Dan mungkin teman-teman kalau ingin bercerita bisa DM langsung. Jangan cabut dulu ya teman-teman, karena orang yang akan kita undang sebentar lagi akan masuk. Mungkin teman-teman yang akan bertanya nanti dipersilahkan. A few moments later. Teman-teman, secara langsung kita akan dimulai karena teman kita yang dari Papua di sini sudah. Hai, selamat malam. Halo, selamat malam. Mana kakak ini? Bagaimana kabarnya Desi? Puji Tuhan baik. Wah, selamat minggu ya. Iya seperti biasa. Biasa. Orang-orang yang nonton ini lagi jomblo juga kak. Kayaknya orang-orang yang nonton ini lagi jomblo juga. Sama-sama. Seperti biasa lah. Biasa orang tanpa. Oke, kak. Kalau gitu kita bisa perkenalan dulu sama teman-teman. Oh, sabar dulu ya. Oke. Itu orang lu. Ya Robert, kapan-kapan kita berbagi cerita ya. Ya saya pindah dulu ya Dek. Di sini aja lebih. Mungkin teman-teman kakak ada yang mau berbagi juga, bisa gabung bersama gitu. Maksudnya nanti bareng-bareng ngobrol santai. Oh, ngobrol santai ya. Iya, jadi Ada kita di sebenarnya. sini santai. Oh, iya. Sebenarnya ada kakak punya teman juga sih. Terus teman Kebetulan dia lagi ada keluar sedikit jadi. Ada keluar, ada kegiatan. Dia kan termasuk apa ya? Kalau di Protestan tuh biasa bilang apa? Kalau di kita kan Katolik OMK, tapi mereka kayak persekutuan. iya ada pertemuan. Halo Risa, halo Beb, selamat bergabung ya. Halo. Terima kasih Beb sudah menonton. Ini teman kita dari Papua. Mungkin kakak bisa kenalan dulu biar mereka tahu namanya. Baik. Mulai dari mana ini mau perkenalannya? Perkenalkan nama aja, nama asal gitu. Kirain mulai dari yang jauh-jauh dulu, berarti masuk ke dalam. Nanti kita bahas lagi. Jadi di sini obrolan santai membahas hal dari hal lain juga. Oke, baik. Halo Ito Juanda Hermanto, terima kasih sudah bergabung Ito. Horas Medan. Medan nih. Iya, ada teman-teman Medan. Tulang. Biasa kalau apa lai? Oh, tulang itu laki-laki lai. teman. Bukan lai. Saudara laki-laki? Saudara laki-laki Lai. itu ya bisa panggil Lai. Tapi sama-sama laki-laki. Kalau cewek ke cowok itu manggilnya Ito. Itu ya. Iya. Baik teman-teman. Mungkin saya akan perkenalkan saya punya nama ya. Ya oke. Kenalkan Su. Tapi kayaknya lebih enak pakai logat Papua boleh. Nah, boleh banget. Nanti ada teman-teman dari Papua juga ini nanti yang nonton. Tapi logat Papua maksudnya orang bilang kalau itu kan tidak, atau maksudnya tidak sama. Iya. Tidak jauh beda lah dengan yang lain-lain toh. Dengan bahasa Indonesia cuma agak plesetan sedikit. Itu yang lokalnya bukan bahasa daerah. Ya nggak apa-apa Kak, santai aja ini obrolan santai. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Apuldus Ricardo Anggawen. Lahir di Merauke, toh. Tahu Merauke. 25 April
1995. Kebetulan bapak saya asli Parangmuyu. Oh, itu di Papua juga. Kan di sini kan ada banyak lah. Papua itu kan ada beberapa macam suku kan. Iya. Ada beberapa macam suku, bahasa juga beda dan lain-lain. Kayak macam di di Sulawesi lah. Kan ada Toraja, Makassar, logatnya kan beda-beda, bahasa juga beda-beda. Itu Kak, ada temanku bilang dari Risa Kika, aku juga mau belajar logat Papua, katanya. Oke, mantap. Nanti diajarin sama Karis gitu. Logat yang mana? Logat ada 2 jadi. Kalau Nah, logat Papua yang mana itu, Beb? Risa, mau yang mana? Ada 2, Papua Timur atau Papua Barat. Kalau Papua Barat itu kan biasa dong bilang yang tong-tong. Kalau tong itu berarti saya bilang. Itu bahasa apa ya? Bahasa sehari-hari lah. Kayak bilang saya begitu tuh. Oh iya. Kalau kalau Batak biasa bilang saya tuh apa? Kalau Batak saya. Bilang saya. Au. Kayak begitu lah. Kayak bahasa sehari-hari lah. Tapi sudah umum tuh, maksudnya bukan bahasa daerah. Itu kalau bahasa utara. Kalau tong di bagian timur sini biasa bilang itu 4. Aduh. Tunggu sebentar ya Kak. Jadi teman-teman, ini acara streamnya itu acara live langsung ini dari teman kita yang dari Papua. Jadi kita di sini mau ngobrol santai. Jadi teman-teman yang mau bertanya tentang Papua, bagaimana orang Papua, boleh teman-teman tinggal bertanya aja ya, nanti dijawab langsung sama kakaknya. Oke Kak. Tanya. Sampai di mana? Tadi sampai di mana? Tadi tong lupa lagi. Sampai di logat Papua, ada 2 tadi. Oh iya, ada logat Papua. Logat Papua itu kan ada Papua Barat, Papua Timur. Kalau Papua Barat itu bagian Jayapura, Serui, Biak, Timika, sana. Tapi kalau Papua Timur sini tuh, tolong bilang tuh, bagian timur sini tuh ada Merauke yang paling ujung. Habis itu ada Bovendigul, ada Asmat, Kepi, Mapi, itu. Dan juga Mungkin itu kan ada temanku yang tadi Risa yang nanyain logat tuh. Coba kakak baca tuh ada Sasu bisa sikit-sikit karena Pukawan dari Sorong dan Timika. Bagaimana betul Kak? Gitu. Aku juga logat dari Aku juga bisa. Teman-temanku banyak dari timur juga. Ada itu temanku yang dari Merauke, namanya Roland. Terus ada pacarnya kakak tuh, Kak Ijun tuh dari Papua juga. Jadi kalau ketemu gitu mereka jadi ke bawah Papua atau Sasu bisa sikit-sikit. Tapi betulan loh. Ya. Kalau orang timur atau ke bagian barat sana, bagian Jawa, bagian ini bisa menyesuaikan cepat. Tapi kalau orang timur itu menyesuaikan susah, lama. Memang bisa tapi lama. Iya benar. Itu bagaimana Kak? Bahasanya teman yang Risa udah benar nggak? Sasu bisa sedikit. Betul itu, Subisa itu. Betul. Itu bisa betul. Terus ini tanya apa ya tentang Terus ini gimana Kak? Kan sekarang kan ini jam berapa? Jam 7 lewat ini. Kalau di Papua itu jam berapa sekarang? Sudah jam 9 lewat berapa? 17. Bedanya 2 jam. Waktu 2 jam. Udah kayak ini ya, padahal sama-sama di Indonesia, tapi seperti suasana itu seperti di luar negeri. Ya kan beda. Indonesia Timur sampai Indonesia Barat jadi. Benar. Nah, tapi dengan Makassar cuma beda 1 jam saja. Oh, iya. Soalnya di Indonesia ada WIB ya. Indonesia Barat itu WIB, WITA gitu kan?
Wajib Sama ke Indonesia Tengah kan? ada 3. Terus ini aku mau tanya dong sama kakak nih. Aku tuh penasaran juga Papua nih kan. Eh, Papua tuh kan ada tuh yang pernah kemarin tuh katanya Papua itu ada surganya gitu. Surganya Papua tuh yang mana sih? Halo Kak Nike Siliansyah, makasih sudah bergabung. Halo Kak Arianto Sirait, terima kasih sudah bergabung. Ya, Mungkin jadi kalau orang bilang surganya Papua, surga Papua itu banyak. iya ya. Maksudnya dalam hal dia banyak itu dalam hal alam, yang dimaksud dalam surga itu alam. Maksudnya Tuhan itu menciptakan Papua dengan kekayaan alamnya. Makanya kenapa dikatakan ya surganya toh. Iya benar. Jadi dengan kekayaan alam itu seperti emas kan, di Timika kita punya tambang emas, kemudian sekarang yang mungkin di Bovendigul, terus kemudian dari dia punya apa ya, makanan-makanan dan lain-lain ya kan, seperti itu. Makanya Iya, kenapa dikatakan surga sih. itu untuk Risa, kakak itu tadi dari mana kah? Kakak katanya dari mana? Papua mana kah? Ditanya lagi. Biar jelas. Biasa nyanyi toh. Coba nyanyi, bilang coba nyanyi dulu. Nyanyi dari Sabang sampai Merauke pasti tahu. Oh iya benar-benar. Jadi Risa, kakak itu dari Merauke. Paling timur toh, paling jauh Dari sih. timur. Terus dia ini juga kak bilang kayak gini. Kawan saya tidak bisa pulang Timika karena di lockdown. Itu gimana tuh? Ya itu kita kan tidak bisa ya masuk ke dalam itu kan, ya kalau mau dibilang itu sudah masuk wilayah kabupaten lain kan, itu kan kebijakan pemerintah kabupaten di sana, kita tidak bisa ganggu juga. Iya benar-benar. Ya, kita apalagi kita hanya orang biasa begini, tidak punya apa-apa ngatur-ngatur soal Benar-benar. kepentingan. Iya. Kecuali kita gubernur, bupati sana mungkin bisa lah. Oke. Pertanyaannya ya yang lanjut ya. Kalau dari aku, kan sekarang tuh kak lagi kemarin tuh kan lagi ada itu yang lagi booming itu kan yang tentang rasisme yang ada di luar negeri kan. Padahal kan di Indonesia di negara kita aja banyak ya, terutama tuh rasisme kan yang Papua. Nah, jadi aku tadi ada lihat story teman dan lihat kabar-kabar berita itu kan ada tuh yang menyemprot apa gitu air apa gitu kan, itu kan di penjara hanya 1 tahun. Padahal orang yang terkena semprotan bahan kimia itu tuh cacatnya kan seumur hidup. Dan ada mahasiswa yang demo karena rasisme. Nah, padahal itu di penjara 7 sampai 15 tahun. Itu gimana menurut kakak? Pendapat kakak itu menurutku sih nggak adil. Bagaimana menurut kakak yang seorang Halo, saya. tentang rasisme apalagi? Iya, betul-betul kayak bukan gitu. Tidak jelas ya. Coba diulang pertanyaan. Jadi tentang rasisme yang terjadi pada saat ini, terutama kan banyak rasisme yang tentang Papua. Kalau masalah rasis dan lain-lain, itu kan ada beberapa faktor yang mempengaruhi kan. Yang pertama, yang paling sering kita lihat pertama mungkin dari ras. Iya benar, ras. Karena kulit beda ya, hanya karena kulit yang hitam. Ada yang putih, ada yang hitam, terus kemudian dari rambut ya kan. Benar-benar. Ada yang keriting, ada yang lurus, terus kemudian faktor ekonomi dalam artian ada yang miskin, ada yang kaya, ya kan. Kalau menurut saya sendiri di Papua ini Halo Helena. memang masih ada apa ya, orang bilang rasis. Kebetulan saya juga dulu salah satu orang yang rasis. Oh iya kak. Dulu waktu masih sekolah, masih
SD, Kak, SMP, ya SMP. Kak ini Tapi dibilang suaranya dibesarin sedikit. Kak, suaranya besar sedikit, nggak dengar. oh tidak dengar kah? Jauh berarti itu. Iya, suaranya dikuatin lagi, Kak. Udah pada banyak tuh. Oh, ah. Tapi yang apa ya? Masalah kalau kita bicara kedengaran nggak tidak? Ah, sudah kedengaran, Kak. Udah. Teman-teman, oh kedengaran. Makanya tadi kan ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Tadi kan sudah dijelaskan. Kalau termasuk kakak juga ini kan dulu waktu masih sekolah, maksudnya masih ya belum ilmunya masih setengah-setengah lah. Nilainya belum belum terlalu lebih dari 50. Iya, benar. Dulu termasuk orang yang rasis, jadi kayak memain dengan teman yang ya terus jauh-jauh ya kayak macam teman yang punya kulit putih, terus kemudian teman yang kaya, itu sendiri kayak rasa minder. Padahal sebenarnya kan tidak Iya. semua orang tuh seperti itu. Iya, Ya kan? pemikiran seorang berbeda-beda. Makanya kadang orang itu berpikir, saya ini miskin, saya tidak boleh main dengan orang kaya. Saya ini hitam, saya tidak boleh main dengan Iya. kulit putih. Nah, tapi setelah kita mencoba dekat sama mereka, ternyata yang terjadi tidak seperti itu. Itu Iya, menurut benar. pengalaman pribadi kakak maksudnya toh. Ternyata tidak seperti itu. Tapi kembali lagi, tergantung bagaimana caranya kita kan masuk, ya kan? Mau rasis bagaimana, tapi ketika kita masuk istilahnya pendekatan dengan baik-baik, Heeh. pasti mereka menerima kita dengan baik. Dan disitulah bisa dihilangkan Rasisnya. pemikiran-pemikiran yang bersifat rasis dan lain-lain. Kedengaran Kak, tidak? itu ada yang dengar. Itu ada yang ngomong Apele Namek itu apa tuh? Bahasa apa tuh? Dari Kak Andrik. Andrik As24. Andrik underscore As24. Oh itu kakak berteman. Ini teman sekolah dulu nih. Halo Kak Andrik As24. Saya dari Yogyakarta. Ini dia juga nih. Hmm. Teman sekolah dulu tuh waktu teman sekolah. Halo Mas Jawa, bagaimana kabarmu? Oh, kakak itu di Jawa ya? Tidak, dia orang Jawa, cuma dia Oh, dulu kan sekolah di Merauke sini, terus kebetulan dia kuliah jauh banget. di Jayapura dan sekarang tinggal di sana. Oh, Kalau mau tanya-tanya sekitar Jayapura, tanyalah ke dia, orang Jayapura itu. ya. Mungkin nanti di cerita kita yang hari Sabtu. Nanti selanjutnya next. Iya, nanti hari Sabtu selanjutnya ya. Dari Jayapura ya itu. Jayapura. Ya, dari Jayapura. Jayapura. Terus kalau di Papua itu tuh lingkungannya tuh toleransinya gimana sih Kak? Kan toleransi itu kadang kan seseorang tuh dari kecil ada toleransi tuh dia diajarkan, ada yang enggak kayak gitu. Halo DJ Nilova, selamat bergabung Bebek Air. Halo. Selamat ulang tahun buat Jin Nilova, Bebek Air. Temanku lagi ulang tahun tuh Kak. Oh, selamat ulang tahun Lova. Halo. Yang keberapa ini? Dia kan 21. Oh, yang 21, masih pucuk berarti. Iya, iya. Kalau di sini orang bilang masih pucuk berarti masih muda. Oh, masih muda ya. Oke. Masih muda. Gimana Kak? Pertanyaan Pertanyaannya tentang toleransi yang sehari-hari di Papua. Kalau toleransi, Iya. sebenarnya yang tidak banyak orang ketahui di luar itu, ya. Kalau mau bilang toleransi, Mm-mm. orang Papua punya tingkat toleransi se-Indonesia paling tinggi. Oh, Kalau di menurut kakak, uh, tingkat tingginya itu yang seperti apa Kak? Maksudnya kasih contoh gitu. ini kasih contoh aja ya. Kasih Hmm. hal sepele saja. Misalnya
eh, orang si misalnya si A ini ya, si A ini dia dari luar Papua ya kan, Iya dari benar. luar Papua. Terus yang si terbalik aja, dari yang si A ini kan asli asli sini, asli Papua. Terus yang si B ini ya pendatang lah istilahnya lah, pendatang. Ah, bayangkan aja hal sepele. Heeh. Mungkin ketika kamu tegur dia, menyapa dia mungkin pas lari pagi ya toh. Oh Lari benar. pagi itu ketemu di jalan, Om atau Wace. Oh Aceh. Iya benar-benar. Ah, Kalau udah tahu tanpa mana tanpa nih? apa ya, tanpa disadari kita kan membangun apa ya, orang bilang apa, ada orang bilang apa, rasa Kalau Romo peduli. Filto, Kak itu ada Romo Filto. Halo Romo Filto, selamat bergabung. Mungkin Romo. topiknya. Terima kasih Romo sudah bergabung. Mungkin ada Halo, selamat pertanyaan malam dari Romo. Romo. Iya, siapa tahu Romo mau tanya-tanya. Iya Romo, kalau mau bertanya. Halo Kak Irja 17, selamat bergabung. Irja, Bang. Irja, selamat malam Irja. Tadi sampai di mana tadi kan? Sampai yang disapa, Mak C. Oh, Pace, Pace. Ya toh, tanpa tanpa kita sadari dengan sendirinya, orang tua itu ketika bawa barang apa begitu, Kak mungkin itu volume dikasih suaranya dikuatin. ah Ya, suaranya dikuatin benar, udah bagus. oh Ah, iya, iya, bagus. sudah kedengaran, sudah jelas. Udah. Oh, oke. Ah, jadi mungkin ketika Pace itu atau Mace itu Hmm. bawa kayak bawa makanan atau bawa sayuran atau bawa lain-lain lah, Iya benar. ketika dia mungkin ketemu orangnya, dengan sendirinya dia, ya anak, panggilkan anak, ini ada ini sedikit ini untuk dibawa pulang ke rumah, padahal kita baru kenal gitu. Hmm. Itu contohnya seperti itu. Iya, iya, benar. Itu kayaknya teman-teman kakak tuh yang pada nonton. Pada Oh iya, komen-komen. Irja, kok di mana nih ya? Sudah Oh, nikah semua, dorong kan sudah oh, nikah semua ya. terus Sudah dapat kakak itu, apa deh? kakak itu pernah ke ini kan ke Pulau Jawa. Menurut kakak Ah, bagaimana cerita kakak sendiri tentang Pulau Jawa? Oh, ini yang semua. kalau ya kalau dari segi, Halo Kak Ira. kalau dari segi Ini apa ya? gimana Kak? Mau dilanjut? Iya, deh. Iya, mau dilanjut aja. Gak apa-apa ya. Mereka pada nonton. Nah, takutnya mengganggu. Apa Enggak. siapa? Jadi berdasarkan pengalaman, ya sebenarnya sama sih. Di sana dengan di sini sama. Cuma dari segi belajar, dari segi apa ya, perkembangan kota dan lain-lain, di sana lebih maju itu aja. Oh, Terus kemudian kalau dari segi sehari-hari, ya tidak tahu ya kalau perkampungan di sana, mungkin saya belum pernah pergi ke kampung tuh, kalau di bagian sana. iya Eh, benar-benar. toleransi antar tetangga di sana juga kurang, Hmm. ya toh? Kecuali yang saling kenal, ya toh? Kecuali saling kenal. Terus apa ya? Tapi untuk semua, maksudnya rata-rata di sana kan orang-orang baik-baik, rata-rata yang kakak ketemu di sana tuh, teman-teman yang ada di Jawa semua itu baik-baik. Iya benar. Maksudnya mereka tidak rasis kayak teman-teman, adalah teman-teman Iya bang. satu dua Jadi yang ya pemikirannya orang-orang beda-beda. Tergantung orang yang kita jumpai.
Iya, iya maksudnya tergantung kita punya perilaku juga kan. Benar. Kalau kita tidak baik sama orang ya pasti orang berpikir kita tidak baik juga seperti itu ya. Betul kan tidak? Terus kalau apa ya tadi? Kalau dari keseharian di sana dengan di sini Beda ya. perbedaannya mungkin di mata pencaharian juga. Kalau di Papua mata pencahariannya apa aja Kak? Mungkin bisa dikasih tahu. Kalau di sini banyak lebih masih ke alam. Kalau pertambangan gitu ya. Bukan hanya tambang, kayak macam masih berburu masih ada, masih sering-sering berburu tuh kayak berburu binatang, berburu rusa, terus kalau mau makan itu tinggal pergi mancing, seperti itu. Ben. Ada yang komen tuh cari emas katanya. Dari Irja _7. Mas Jawa di Jawa banyak itu Mas. Mas itu bukannya tambangnya di Papua Mas. banyak ya? Di Jawa kan manggilnya Mas, jadi Cari Jawanya emas. Mas, bukan Mas. Bukan mas. Di Jawa itu mas-masnya banyak itu. Iya di Jawa. Juga. Iya. Ya. Tapi Kak, aku pernah tahu waktu SD ya, katanya tuh di Indonesia juga ada salju, tapi di Papua ya katanya itu ada salju. Gak tahu ya saljunya mungkin nggak kayak sebagus yang di luar negeri kan, karena setahu kan di Indonesia musimnya nggak ada musim salju. Di Indonesia. Kalau di mana ya? Pernah nonton film Denias? Apa? Pernah nonton film Denias? Denias kayaknya belum pernah. Yang dari Papua itu. Memang kan lupa tempatnya di mana ya? Ini ada yang komen. Teman kakak ada yang komen ya, Puncak Jaya tuh pernah kan salju. Iya. Iya, jadi ada salah satu gunung di Papua itu. Halo Mas Dani. Puncak Jaya di Timika kalau tidak salah. Jadi di situ ada apa ya? Ada gunung tapi di atasnya ada es. Oh, jadi bukan salju. Oh, tapi gunungnya bentuk es. Jadi kalau orang bilang salju itu bukan salju. Iya, soalnya taunya gitu salju gitu. Ternyata berarti ada es. Gunung tapi kayak apa ya? Ada sungai di atas, makanya ada air mengalir terus kan, Pak. Makanya di sana orang bilang bukan salju itu. Es abadi katanya, es abadi. Kata temannya es abadi. Ya seperti itu. Karena esnya tidak pernah habis-habis jadi. Oh, ya. Terima kasih buat Kak Irja _17 yang sudah membantu. Mantap. Oh, buat teman-teman juga kalau mau tahu sejarah namanya ini teman satu ini tuh Irja ini. Kenapa namanya Irja? Irja itu karena dia kalau tidak salah dia dari Jawa kan? Dia dari Jawa dan memang pas mamanya dia lahiran di Papua. Dulu kan Papua masih namanya Irian Jaya. Oh, iya. Namanya Irja. Dikasih nama Irja, ini Irian Jaya singkatan dari sebelum diganti dengan Papua loh. Iya. Salah satu korban juga. Oh iya benar. Halo Kak Heldi Luciana, selamat bergabung Kak. Terima kasih sudah menonton. Ternyata ada beragam ya. Tapi kalau di Papua tuh maksudnya tuh di Papua tuh kan pastinya di dalam suatu daerah tuh kan pasti ada yang kayak di Papua tuh ada orang Batak juga, ada orang ini Kalimantan, orang Jawa banyak, ada yang kayak gitu gak? Ada. Dan kalau mau dibilang salah satu Indonesia ini ada di Merauke sini. Segala suku dari Sabang sampai Merauke ada. Iya benar. Karena di sana ada ya tadi dibilang surga.
surganya Papua. Penasaran juga sih ke Papua tuh. Jadinya. Ya main-main lah sekali-sekali ke sini toh. Nanti kalau ada rezeki ya, doakan Pasti, aja ada. pasti didoakan lah supaya ada rezekinya main-main ke sini toh, biar tahu. Amin. Yang penting info-info kalau mau datang ke sini mungkin bisa dibantu-bantu apa begitu kan. Ya. Iya. Raja Ampat tuh di Papua sih kan Raja Ampat. Ya di Raja Ampat. Raja Ampat itu dekat dengan Sorong. Oh. Tapi kalau mau ke Raja Ampat itu kan harus naik kapal lagi. Naik kapal atau apa orang biasa belang. Kalau di sini bilangnya belang. Ke sana. Jauh lah kalau dengan Merauke sini jauh sekali. Jauh banget ya. Naik pesawat aja sekitar 3 jam paling. 3 jam. Berarti kakak tuh udah pernah ke Pulau Jawa juga ini ya, berarti jalan-jalan. Kakak ke Pulau Jawa udah kemana aja? Mana ya? Ke Jakarta sama Jakarta. sama ke mana? Oh, sama ke Jogja. Oh, ke Jogja juga udah pernah ya. Bagus berarti ya. Berarti udah tahu Jogja ya? Sudah tahu lah. Karena lumayan lama juga di situ. Lebih lama di Jogja daripada di Jakarta. Ya. Oh, Makassar Jawa dia baru bilang. Enggak. Masa sih? Coba kamu ke bawah aja. Ke bawah aja, nggak ada Diana. Oke. Ada yang perlu atau yang ingin ditanyakan yang mungkin rasa masih penasaran? Yang mau ditanyakan, kalau aku mah banyak aku tanya. Biar tahu lah, tahu sedikit. Iya benar. Jadi kita belajar keanekaragaman Indonesia kan dari Papua. Nanti mungkin kedepannya ada dari Kalimantan lagi, Sulawesi, Sumatera. Jadi kita telusuri semua meskipun nggak bisa ke daerahnya ya. Alangkah baiknya tahu dulu kan bagaimana di Papua, bagaimana di Kalimantan. Jadi kalau ke sana ya tinggal mendalami lagi, mempelajari lebih dalam. Seperti itu. Kalau terus, untuk budaya apa gitu? Kakak ini tinggalnya sekarang di asrama atau gimana sih? Di rumah. Oh, benar. Di rumah. Kalau ini mungkin ya, kalau gantian kakak nanya boleh sedikit. Oke, coba mungkin kalau ditanya. Danau Toba itu dia di Sumatera di bagian mana? Danau Toba itu di Sumatera Utara. Dia itu tuh nggak langsung, kalau dibilang Sumatera Utara bukan langsung kayak di Medannya. Jadi Sumatera Utara itu sebenarnya ada di perkampungan yang lebih jauh. Karena kan Sumatera Utara kan ibu kotanya Medan. Jadi bukan Medan. Jadi ada aku nih udah di si Poldas nih perkampungan, masih jauh lagi kayak gitu. Jadi kalau dari tempatku itu setengah jaman mau ke Danau Toba, jadi lebih dekat lah. Tapi kalau dari Medan jauh, harus lewat dulu dari Parapat kayak gitu. Jadi bukan langsung dibilang Danau Toba Sumatera Utara, pikirin orang tuh dia itu di Medan, padahal sebenarnya enggak gitu. Jadi dia itu masih jauh di pedalaman kampung kayak Tomok, Pangururan kayak gitu, dekat-dekat kampung situ. Jadi bukan kayak langsung gitu di kotanya, bukan. Terus kalau yang maksudnya yang mendiami di sekitaran Danau Toba itu asli suku apa? Batak asli? Iya, itu Batak. Jadi di situ sekitar Danau Toba itu semuanya suku Bataknya itu Batak Toba. Kan suku Batak tuh ada Batak Toba, Batak Simalungun, sama Batak Karo. Ada 3. Ada 3 ya? Iya. Jadi Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo. Apa? Yang membedakan dari ketiga? Yang membedakan itu banyak juga. Jadi membedakan tuh dari bahasanya berbeda. Yang 3 ini sudah beda bahasanya. Terus kayak
dari tarian juga berbeda, pakaian adat juga berbeda, dari budaya juga berbeda. Jadi kalau mau nyusuri Batak itu harus disusuri dulu satu-satu. Mau Batak Toba dulu kayak gitu. Oh, berarti beda ya bahasanya. Kira Iya, sama. Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Mandailing juga ada. Kalau di sini ada sekitar 7 sih. Di sini kan yang mendiami asli, maksudnya penduduk asli Merauke Dan itu penduduk namanya asli juga. suku Marin, namanya Marin, suku Marin. Iya. Banyak kenapa yang tadi ada teman bilang, mungkin ada baca yang dia bilang Namek itu, Iya. ya, Namek itu bahasa Marin, bahasa asli sini, asli Merauke, yang artinya saudara laki-laki. Iya, Kak. Jadi tapi kalau di Danau Toba itu emang aslinya tuh suku Batak Toba. Asli Batak Toba ya. Ya, Batak Toba. Jadi di sana semua tuh orang Batak Toba. Batak Jadi, asli itu. Batak asli. Jadi di sana itu masih khas banget sama kayak yang namanya babi juga. Jadi kalau kita ke sana nanti tuh babi berkeliaran di jalanan. Oh. Berarti babi dilepas saja begitu. Benar, benar. Kalau di Papua sini ada satu tempat yang biasa mungkin dilepas begitu. Dan babi itu harganya mahal. Mahal, iya di sini juga. Karena orang Batak juga kalau menikah kan itu yang dipotong, makanya mahal. Nah, berarti hampir sama lah dengan di Papua. Tapi memang ada satu tempat yang biasa maksud dengan ya seperti itu, babi dilepas dan lain-lain, dipiara tapi dilepas dan lain-lain. Itu kalau yang itu cuma ada di Wamena. Di Wamena seperti itu. Dan ya seperti yang lain-lain kayak Toraja, Batak dipakai untuk adat dan lain-lain. Iya benar. Oke, Kak. Ini udah 45 menit kita ngobrol. Jadi mungkin lain kali di selanjutnya ya, Kak. Jadi makasih banyak buat Kakak yang sudah bercerita tentang Papua. Makasih banyak lagi yang mau kita ukir, kita ambil lagi dari Papua. Pastinya pasti ada kan yang berkesan. Pasti banyak ya pelajaran yang mau diambil. Banyak Iya, kan setiap daerah itu memiliki kelebihan, memiliki keunikan kan. Pastinya orang-orang juga pastinya pengen ke sana, gimana sih orang-orang di sana kayak gitu kan. Karena menurutku unik juga sih. Kan manusia itu diciptakan berbeda-beda. Nah, kayak aku rambut lurus, ada rambut yang keriting gitu. Tuh kenapa rambut bisa lahir gitu rambutnya udah keriting gitu kan. Itu kan suatu keanehan. Iya, itu kan namanya unik. Jadi buat teman-teman yang sudah bergabung, terima kasih juga yang sudah memberikan pertanyaan, yang memberikan bantuan juga, kata-kata. Mungkin Kakak ada pesan-pesan buat teman-teman, apalagi tentang sekarang yang ada rasisme. Mungkin Kakak ada pesan buat teman-teman, bisa disampaikan. Ada sedikit. Coba Kakak sampaikan. Jadi buat teman-teman mungkin yang lagi maksudnya lagi dengar live ini, menyampaikan sedikit bahwa rasis dan tidak itu tergantung kita punya pembawaan diri, tergantung kita punya pola pikir, dan tergantung kita punya perbuatan. Iya, benar-benar. Jadi ketika kita berpikir dengan pola pikir kita yang membanding-bandingkan, disitulah timbul rasis. Jadi jangan berpikir yang membanding-bandingkan. Soal rambut, kulit dan lain-lain boleh beda. Iya, betul. Kita semua darah sama-sama merah kan? Iya, benar. Sama-sama punya satu ciptaan juga kan? Satu ciptaan dari atas. Apalagi kita satu bangsa gitu kan. Kita satu bangsa, ngapain kita membeda-bedakan? Ya karena perbedaan itulah kita menjadi satu.
beraneka ragaman, dan itulah yang orang-orang luar juga mereka tuh kagum dengan negara kita kan, karena banyak suku, banyak pulau, jadi kita harusnya bersyukur. Iya benar, jadi nggak usah membeda-bedakan antara satu dengan yang lain. Oke, terima kasih ya Kak. Di hadapan Tuhan juga semua sama kan. Iya benar. Oke, buat teman-teman, mungkin hari Sabtu ke depan lagi nanti kita bakal live. Mungkin untuk lanjutan ini, sesi kedua, atau mungkin teman-teman nanti ada yang mau berbagi cerita juga, dari suku mana, dari agama mana, kita ambil semuanya. Kita akan pelajari, kita cakup. Oke, nanti ditayangin di YouTube, nggak apa-apa kan? Oke, bye-bye. Makasih ya, Kak. Oke. Selamat malam. Tuhan memberkati. Bye-bye. Teman-teman semua. Ya, makasih.